What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breu, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Nerds 3D tahun 2013. Film ini menceritakan kegilaan seorang perawat yang ingin menghilangkan seluruh om-om gadul yang sering bayarin kos-kosan dedek gemes. Demi memuluskan pencapaiannya, perawat ini akan menjadi wanita pengecerot. Aru dieksekusi. Yuk kita tonton ke alur cerita filmnya. Check it bro. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah catatan FBI di mana selama 30 tahun terakhir sering terjadi kematian di lingkungan kerja kedokteran dengan jumlah korban yang sangat banyak. Lalu scene pindah ke sebuah perkotaan dan terlihat gadis cantik bernama Abby. Abby ini adalah seorang perawat yang suka dan senang dengan gadun-gadun yang nongkrong di klub malam. I look like a slut, disguised to lure the dangerous predator. This is their jungle, on the hunt. Setelah berdandan, Abby pun segera menjalankan rencananya dan dia memesan es cai kiih kuda. Tak berserang lama, seorang pria menghampirinya yang mencoba merayunya dengan cara membayarkan minuman pesanan Abby. Namun Abby menolaknya. Setelah ngeplay, Abby pun pergi, tapi dengan mengajak pria itu ke tempat yang lebih sepi. Setelah sampai di atas gedung yang Abby inginkan, Abby pun mulai mengeluarkan jurus 5 jarinya yang membuat pria itu melek dan hanya bisa bersuara "Haduh". Hingga saat Abby memeriksa dompetnya, Abby pun akhirnya tahu kalau pria itu sudah beristri dan memiliki anak. Abby yang kesal pun langsung mendorongnya hingga tewas. Keesokan harinya, Sin berada di tempat Abby bekerja. Abby ini adalah seorang perawat senior, diberi tugas untuk mendidik salah satu calon perawat yang bernama Danny. Dan sekarang adalah pengumuman kelulusan para perawat ini. Danny pun lulus dengan nilai yang sangat bagus dan akhirnya dia pun dilantik menjadi perawat di rumah sakit ini. Abby pun mengucapkan selamat kepada Danny yang sedang bersama orang tuanya. Kemudian Abby pun dikenalkan pada kedua orang tuanya. Lalu ketika Abby bersalaman dengan ayah tirinya Danny, dia pun merasakan setruman om-om pangsangan. Well, enjoy the bye. Keesokan harinya, Danny mendapatkan tugas pertama kalinya untuk mengurusi sebuah kecelakaan. Akan tetapi, ketika semua orang sibuk, Danny malah melamun dan terlihat kebingungan. Saat itu juga, Danny dimarahi oleh seorang dokter. Sesampainya di rumah sakit dan akan mengganti pakaian, Abby pun mencoba menyemangati Danny. Dia mengatakan harus fokus saat bekerja. Untuk menenangkan pikiran, Abby pun mengajak beli es cai kiih kuda di klub kepada Danny. Ketika saat di perjalanan menuju klub, Danny melihat ayah tirinya tengah menjemput seorang ciwai. Danny pun langsung melabrak ayahnya, namun ayahnya malah bersikap dingin dan acuh, lalu pergi meninggalkan Danny. Untuk melepas pusing yang melanda, Danny pun minum cai kiih kuda sangat banyak. Tak lupa mereka selfie untuk momen oleng ini. Akan tetapi ternyata Abby punya maksud lain dengan Danny. Yang terjadi, Danny tak sadar kalau Abby telah membiarkan Danny dibelem-belem oleh seorang pria. Keesokan harinya, Danny terbangun di kamar Abby. Danny langsung teringat kalau siang ini dia harus bekerja. Namun Abby menyuruhnya untuk bolos agar bisa menemaninya di rumah. Dan di sini Abby mulai terlihat menyukai juniornya ini. Danny pun gak mau mengikuti perkataan Abby. Dia pun bergegas untuk berangkat kerja. Abby pun sangat kecewa atas penolakan itu. Ketika Danny sudah pergi, Abby memindahkan foto-foto semalam ke komputernya yang entah
maksudnya untuk apa. Setelah itu, Abby mendatangi kantor Larry, yaitu ayah tiri si Danny, yang mana ayah tirinya ini berprofesi sebagai dokter psikolog. Abby pun meminta Larry untuk menyembuhkan dirinya yang kecanduan pisang goreng om-om gadun. Namun, dikarenakan jam kerja Larry sudah selesai, dia pun meminta Abby untuk kembali minggu depan. Akhirnya, Abby pun pamit pulang. Setelahnya, Abby pun menghampiri Danny dan mereka pun bercerita panjang lebar soal kejadian semalam. Danny merasa sangat muak dengan kelakuan ayahnya yang doyan open BO. Abby yang tersentuh pun memberikan kunci duplikat rumahnya kepada Danny jika sewaktu-waktu dia bosan di rumah dan butuh tempat untuk menyendiri. Singkat cerita, pada besok malamnya, Abby mencegat Larry yang pulang bekerja dengan pakaian yang membuat otak pria ngelag. Larry yang sudah bergojolak akhirnya mempersilahkan untuk masuk ke dalam mobilnya. Lalu si Abby mengatakan penyakitnya lagi kambuh dan dia butuh pria untuk menemaninya di malam ini. Mereka pun akhirnya pergi ke gang sepi yang diarahkan oleh Abby. Akan tetapi sebelum rudal berhasil masuk, Abby langsung menjalankan aksinya. Larry pun langsung ngelag layaknya HP kentang. Lalu Abby membiarkan mobil Larry menuju jalanan. It was a perfect jump on. I felt a new. Setelah itu, Abby pun kembali ke rumahnya. Namun dia dikagetkan dengan adanya Danny yang bilang kalau Larry mengalami kecelakaan. Abby yang sebenarnya dalang dari semua ini, dia bersikap sok prihatin. Lalu Danny pun bercerita bahwa kejadian ini membuat ibunya syok berat, sampai-sampai dia harus menginap di rumah saudaranya saat ini. Danny pun bingung harus tinggal di mana, dan Abby langsung menyarankan untuk tinggal di sini saja dengan sedikit memaksa. Bahkan Danny dilarang ketika berniat tinggal di rumah sang pacar. Danny yang merasa ada yang aneh dengan Abby, Danny pun langsung pergi dari sana. Suatu hari ketika Danny berada di depan komputernya, secara tiba-tiba ada seseorang yang mengirimkan foto-foto selfie saat dia di klub. Seketika Danny kaget dan mencoba untuk mengingat kejadian malam itu yang menurutnya sangat cepat. Danny lalu langsung menghapus pesan itu dan meninggalkan komputernya. Di sisi lain, Abby sedang mengobrol dengan calon perawat baru yang bernama Russell. Russell rupanya mengenali Abby karena dia sangat mirip dengan tetangganya dulu yang bernama Sarah Price. Namun sekarang dia sudah berada di RSC Sunnyview. Namun Abby tidak mengenalinya. Dan ternyata ada Danny di balik tembok yang mencoba menguping pembicaraan mereka. Setelah hal itu, terlihat Russell sedang mengumpulkan file Abby untuk mencari tahu asal-usulnya. Lalu dia membawa file tersebut. Akan tetapi di tengah jalan mereka malah berpapasan. Di sini Abby mengajak makan malam bersama di rumahnya. Russell pun menerima ajakan itu dengan senang hati. Kemudian Abby menghubungi Danny yang bermaksud untuk mengajak bergabung makan malam bersama di rumahnya. Namun Danny menolak. Dia mengatakan kalau malam ini dia akan datang ke rumah kekasihnya. Abby pun tampak kesal dengan penolakan itu, tapi Danny tidak peduli. Singkat cerita, Danny pun tiba di rumah si Steve. Lalu terdengar notifikasi di laptop Steve. Karena penasaran, Danny pun memeriksanya. Dan ternyata itu pesan dari Abby yang mengirimkan fotonya ketika dia blaem-blaem di klub kemarin. Dia pun dengan cepat menghapusnya agar tidak ketahuan oleh Steve. Ketika Steve datang, dia malah diminta atasannya untuk segera datang ke kantor. Alhasil, mereka pun gak jadi melakukan pok-pok nyoy. Di tengah malam, Danny mendapatkan video call dari Russell. Russell yang lagi nge-play pun berkata kalau dia lagi bersama dengan Abby.
Namun tak berselang lama, Danny malah terlihat panik dan mencoba memberitahu Russell bahwa Abby akan berbuat sesuatu kepada dirinya. Namun Russell tidak mendengar semua perkataan Danny dan akhirnya video call itu dimatikan oleh Abby. Lalu Danny langsung menghubungi 911 dan menjelaskan apa yang terjadi barusan, kemudian memberikan alamat Abby untuk segera digerebek. Keesokan harinya, Danny mendatangi kantor polisi setempat. Di situ juga dia melihat Abby yang sedang bersama penyidik bernama Detektif John. Dan tak berselang lama, Abby keluar dari kantor polisi dengan muka watados. Lalu John menghampiri Danny yang langsung menyalahkannya dengan alasan sudah membuat laporan palsu. Hal itu terjadi karena rupanya malam itu tak terjadi apa-apa dengan Abby dan Russell. Tak sampai di situ, ternyata Abby telah mempengaruhi si John dan bilang kalau Danny adalah wanita penghibur. Dengan bukti foto Danny dengan Abby, Steve yang ada di sebelah Danny pun sangat kecewa dengan kenyataan tersebut. Steve pun langsung meninggalkan Danny saat itu juga. Suatu hari, Russell sedang membawa artikel tentang kematian seorang dokter yang telah lama terjadi. Lalu dia mencari sebuah nama, yaitu nama Sarah Price, yang tak lain adalah tetangganya dulu. Namun tiba-tiba seorang menggagalkan pencariannya dan Russell dibuat pingsan oleh orang misterius itu. Beberapa hari kemudian, terlihat Danny mendatangi RSJ Sunnysview, RSJ yang pernah dibicarakan Russell kepada Abby saat menguping di malam kemarin. Dia pun menanyakan seorang pasien yang bernama Sarah Price. Seorang dokter pun menceritakan di mana dahulu kala ketika Sarah masih berumur 8 tahun, dia pernah memergoki ayahnya yang seorang dokter, tengah belaam-belaam dengan seorang suster, dan beberapa saat kemudian ibunya pun datang, lalu melihat kejadian itu juga, hingga akhirnya ayah dan ibu Sarah terlibat cekcok, dan Sarah kecil yang melihatnya langsung menusukkan pisau bedah kepada ayahnya, dan seketika ayahnya tewas saat itu juga. Dan karena hal itulah Sarah bisa dirawat di Sunnysview ini, hingga akhirnya Sarah kecil diadopsi oleh seorang perawat yang bernama Janet Abigail Rachel. Ketika setelah Janet pensiun dan meninggal, sejak saat itu juga tidak pernah terdengar lagi kabar tentang Sarah. Malam harinya, Danny pun pulang lalu menghubungi pihak rumah sakit untuk mengungkapkan fakta yang baru saja ia temukan, di mana telah terjadi penipuan identitas dari Sarah menjadi Abby Russell. Lalu dia meminta ke seorang admin untuk menghubungkan teleponnya dengan Russell. Namun sayangnya tidak ada Russell di sana. Lalu Danny menghubungi ponsel Russell, namun yang terjadi, dia mendengar suara ponsel berbunyi di bagasi mobilnya. Dan saat Danny memeriksanya, ternyata ponsel Russell yang berlumuran darah ada di sana. Otomatis Danny berpikir Abby lah di balik dalam semua ini. Lalu Danny langsung menghubungi ponsel Abby dan menanyakan tentang Russell. Namun Abby tidak memperdulikannya, tapi malah berkata sekarang rumah sakit sedang dipenuhi polisi, termasuk Steve yang berada di sana untuk menyelidiki sebuah kasus. Lalu Abby berkata bahwa Steve adalah target selanjutnya. Danny langsung pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Steve. Dia pun berlari dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, John juga mendapatkan voice note mengenai fakta yang terjadi tentang Abby dan meminta untuk memeriksanya tentang kebenaran itu. Singkat cerita, tibalah Danny di rumah sakit. Abby yang melihat Danny telah tiba, dia pun langsung melarikan diri. Abby pun masuk ke ruang UGD lalu menguncinya, hingga Danny dan Steve tidak bisa mengejarnya. Kemudian Abby membuat gaduh di dalam ruangan itu. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil masuk bersama polisi yang lainnya. Bukannya mengejar Abby, mereka semua sibuk menyelamatkan pasien di sana, dan Abby berhasil kabur dari kejaran mereka. Beberapa saat kemudian, Abby telah siap untuk pindah kontrakan, tetapi Detektif John
menghentikan langkah Abby, lalu menanyakan tentang Sarah Price dan Sunny View. Abby pun mencari celah untuk bisa selamat, lalu dia berakting seolah-olah sedang dipalak oleh si John, hingga akhirnya dia diselamatkan tetangganya yang bernama Janet yang membuat John pingsan dibuatnya. Beberapa minggu kemudian, Abby pun tiba di sebuah rumah sakit yang ada di suatu negara, dan dia akan segera bekerja dengan identitas barunya, yaitu sebagai Rachel, dan film pun tamat. Gimana? Mengerti? Yang awalnya kita mengira Abby adalah pahlawan yang menghukum pria hidung belang, tetapi padahal Abby lah sosok psikopat yang mengerikan, yang senang gonta-ganti identitas untuk mencapai kepuasan dan tujuannya. Emang edan psikopat. Mudah-mudahan kalian terhibur. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. And his name is John C.